Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iman Yardiniatul Hasanah dari kelas 11 RPL 1 asal sekolah dari SMKN 1 Majalengka. Kali ini saya dibuat suruh tugas yang tentunya tugas industri sebagai berikut. Mari kita lihat soal tugasnya terlebih dahulu. Soal tugas, judul tugasnya database MySQL. Langkah kerjanya: 1. Buatlah satu database bernama kantor. Lalu, buat struktur tabel seperti di gambar kerja di database yang telah Anda buat. Lalu, saya diwajibkan membuat query operasi-operasi di bawah berikut. Yang pertama ada insert, kemudian select, ada update, dan delete. Kemudian, lakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. Yang kelima, semua step yang dilakukan harus didokumentasikan dalam bentuk video dan dipublish ke platform YouTube. Detail tugasnya seperti ini. Ada operasi select yang penjelasannya tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Kemudian ada operasi insert. Tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisi IT, umur 28, jenis kelamin laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Selanjutnya ada operasi update. Perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Selanjutnya ada operasi delete. Penjelasannya hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Dan terakhir ada operasi join. Tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Berikut adalah tugasnya. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Exam-PP-nya. Kita langsung saja start pada MySQL. Lalu kita masuk ke Windows Explorer, masuk ke C, kemudian Exam-PP, lalu MySQL, ke bin. Terus kita langsung ketikkan saja cmd. Nah, awalnya kita ketik dulu MySQL, kemudian menyambungkannya menu root P. Tidak menggunakan password, jadi langsung saja saya enter. Selanjutnya kita masuk pada bagian show database, yaitu gunanya untuk menampilkan data apa saja yang pernah kita buat. Nah, berhubung data kantornya sudah dibuat, lalu kita langsung saja masuk pada use kantor. Nah, data sudah berhasil disimpan karena saya sudah pernah membuatnya. Kemudian kita tampilkan saja data yang sudah kita buat. Kebetulan tabelnya sudah pernah saya buat, jadi langsung saja tabelnya. Jadi saya langsung saja menampilkan show create tab, menampilkan tabel yang udah saya buat. Jabatan. Nah, pada tabel jabatan ada ID jabatan yang berisikan integer. Untuk isi integernya bebas berapa saja. Saya menggunakan 10. Kemudian ada not null,
agar kosong. Kemudian ada auto increment. Selanjutnya ada jabatan yang berisinya varchar 20 sama not null juga. Kemudian ada gaji pokok yang memiliki integer 10, tunjangan integer 10. Kemudian create at timestamp not null default current timestamp. Primary key-nya ada ID jabatan. Selanjutnya kita tampilkan juga so create gaji. Salah, ternyata saya salah dalam pengetikan. Harusnya so create, yang tadi so create guys. Kita ulang. Nah, ini baru benar. Di dalam tabel gaji ada ID gaji yang memiliki integer 10, not null, auto increment. Kemudian ada ID karyawan sama juga memiliki integer 10. Ada ID lembur, periode, karena periode itu tanggal jadi kita memakai date. Ada jam lembur, total bonus, total tunjangan, total pendapatan. Dan di sini juga ada memiliki primary key di ID gaji. Setelah itu kita tampilkan juga so create tabel rating. Nah, di dalam tabel rating ada ID rating yang memiliki integer 11, kemudian ada rating dan persentase bonus. Selanjutnya kita tampilkan juga so create rating gaji jabatan karyawan so create tabel. Di dalam tabel karyawan terdapat ID karyawan, ID jabatan, ID rating, nama yang diisi varchar dengan 60, kemudian ada divisi sama menggunakan varchar 25, ada alamat, umur, kelamin, status, sama primary key-nya di ID karyawan. Selanjutnya kita tampilkan data yang terakhir, yaitu so create table karyawan rating lembur. Nah, di dalam tabel lembur cuman ada dua, yaitu ID lembur yang memiliki integer 10, kemudian ada tarif. Dan di sini juga ada primary key yang isinya ID lembur. Bagian operasi pertama yaitu operasi select. Pada bagian operasi select kita disuruh untuk tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Langsung saja kita ketikkan select, kemudian karyawan, karena kita akan tampilkannya di data karyawan, jadi kita pakai karyawan, kemudian dot, nama, divisi, dan yang terakhir total pendapatan. Langsung saja enter. Dari kita ketik from karyawan, karena dari si tabel karyawan. Langsung saja enter, kemudian left join,
join gaji, lalu on gaji pada .id karyawan sama dengan karyawan id underscore karyawan dapur gaji underscore total pendapatan lebih besar dari 2 juta. Pada periode gaji pada periode empat bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli pada bulan 7. Langsung saja gunakan persen, kemudian kutip, lalu titik. Nah, ini dia ada nama divisi, kemudian ada total pendapatan. Bagian operasi insert into, karena di sini kita akan menambahkan karyawan, jadi kita menuliskan nama si karyawan Pawes. Langsung kurung buka, kutip-kutip, koma 2, karena dimintanya 3 jadi kita tulis saja 3. Kemudian namanya Budi pada bidang IT dan asal dia dari Cigasong, kemudian dia memiliki dia berumur 28 dan memiliki jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya masa dia aktif, lalu coba kita line 2 oh iya salah, karena kita tidak memakai kurung tutup pada bagian yang sesudah timestamp. Coba kita, nah sudah query all, langsung saja kita kita cek select from karyawan apakah sudah menambah. Nah di sini sudah menambah Budi ya, jadi yang pertama juga Budi, yang kedua juga yang tadi saya buat Budi, tetapi beda divisi. Yang Budi pertama si marketing, kemudian yang Budi kedua IT. Selanjutnya kita lanjutkan kepada operasi update gaji. Di soalnya update gaji, perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Nah, kan di soal yang tadi saya buat itu si Budi itu total bonusnya cuma 300.000, jadi saya akan coba mengupdate-nya
menjadi 500.000. Langsung saja kita memakai kode update, kemudian update si gaji karena kita akan mengupdate gaji, kemudian join karyawan, lalu on gaji.id karyawan sama dengan karyawan titik id underscore karyawan karena kita akan mengubahnya pada si karyawan. Lalu set gaji total lembur karena yang akan diubahnya total lembur, jadi kita masukkan total lembur. Salah, bukan total lembur, total bonus sama dengan 500.000 tuh 235. Kemudian where karyawan nama sama dengan nama spasi sama dengan Budi. Nah, lalu N gaji titik periode like 2024 bulan 8%. Nah, sudah query off, langsung kita tampilkan lagi apakah total bonus Budi sudah berhasil diubah ataukah belum. Select from gaji. Nah, sudah ya, sudah diubah jadi 500.000 yang tadinya 300.000 sekarang berubah. Delete gaji, langsung saja delete gaji from gaji join karyawan on karyawan titik id underscore karyawan sama dengan gaji titik id underscore karyawan where karyawan titik nama, karena di soal tugasnya disuruh menghapus gaji Siti, jadi kita nama Siti KN gaji titik periode baik pada 2024 bulan ke berapa tadi lupa, Juni, berarti bulan 6. 6 lalu apakah bisa query off. Langsung saja kita tampilkan lagi, select from gaji. Nah, di sini jadi tinggal tersisa si yang namanya Imaniar, Niatul sama Hasan, dan
Yang terakhir ada si Budi. Nah, di sini sudah hilang ya karyawan yang namanya pada tahap operasi akhir, yaitu operasi join. Di sini berisinya nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Nah, kita lihat di sini saya yang berada di divisi marketing yaitu Hasan dan Budi. Langsung saja select, kemudian nama, jabatan, divisi, dan total lembur. Nah, from karyawan, join jabatan, on jabatan, ketik ID underscore jabatan juga, sama dengan karyawan dot ID underscore jabatan, join gaji, on gaji dot ID underscore gaji, sama dengan karyawan tick ID underscore karyawan, kemudian word divisi marketing. Salah, coba enter. Nah, jadi di sini sudah bergabung ya si sesama divisi marketing. Udah beres ya. Mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.